kebetulan itu udah tuntas tuh kayak gitu. Yang bidang silinder saya hanya bahas yang satu lapisan aja. Yang lainnya gimana? Sama, analog dengan yang bidang datar, ya kan? Nah, yang tidak kita bahas adalah yang bola ya, karena itu jarang sekali di industri untuk bola gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua nanti konveksi kita akan masuk sekarang. Ya, nanti yang terakhir adalah radiasi. Tapi kalau radiasi juga terbatas kan yang ada di pabrik, kita harus bahas sih ya, kita harus bahas untuk radiasi supaya tidak detail konduksi dan konveksi. Ya oke ya. Nanti setelah membahas radiasi, biasanya saya kebalik ya. Gini, jadi konduksi dan konveksi itu bisa berlangsung bersama-sama. Berarti kan ada compound ya, ada perpaduan gitu ya antara konduksi dan konveksi. Nah biasanya sih saya bahas itu sama-sama dulu. Ya, yang sama-sama dulu, yang sama-sama dulu. Yang sama-sama itu apa? Ya konduksi dan konveksi. Baru kemudian membahas radiasi. Biasanya kayak gitu ya, saya kalau ngajar. Karena yang radiasi kan pasti ya gitulah, tidak banyak ya yang dipakai. Biasanya memang tidak diajarkan. Ya. Supaya nanti kita punya waktu yang longgar ya untuk membahas tentang peralatan pendinginan panas. Ya. Agak rumit soalnya ya. Sekarang kita diberi waktu untuk kuliah hanya 7 minggu. Begitu ya. Nah, ini karena saya mengajar di 3 kelas, ya memang supaya efisien ya kayak gini. Sebagian itu akan online. Gitu ya. Tapi yang online itu hanya saya pilih materi-materi yang mudah. Untuk materi yang saya harus berinteraksi kepada Anda, seperti kemarin waktu konduksi ya, dalam bidang yang melengkung, begitu ya, yaitu saya akan offline, begitu ya. Jadi untuk minggu depan juga jadwal offline masih seperti yang minggu ini. Kayaknya kok enak ya, yang minggu ini ya, jadwal offline-nya ya. Jadi nantinya tidak bentrok dengan lab pangan, insya Allah ya. Karena saya lab pangan itu mengajar di 5 kelas. Gitu. Jadi saya cukup berhati-hati ya untuk melakukan penjadwalan yang OTK 3. Gitu. Nah, ini sebenarnya sementara ya, karena saya juga harus menguji dan juga membimbing sidang ya. Sidang tugas akhir. Tuh, sehingga saya juga masih berhati-hati ya dengan jadwal, jangan sampai membentrok gitu ya, menabrakkan keduanya kalau bisa begitu ya. Tapi nanti kalau masa sidang tugas akhir sudah selesai, kita lebih leluasa lagi ya, jadi mungkin bisa pakai hari yang betul-betul kosong, misalkan hari Jumat untuk sementara ini ya kosong gitu. Kalau hari Kamis nanti PMTK ya, pada saatnya ini PMTK saya walaupun habis UTS masuknya, tapi saya nggak berani untuk memakai jamnya untuk sementara, nggak berani ya. Kenapa nggak berani? Ya karena kemungkinan Pak Sarip saya harus bantu, karena beliau kan bulan April ya harus sudah sidang terbuka untuk dokter ya, jadi sering mendadak dipanggil pembimbingnya. Nah kalau nggak bisa mengampu PMTK pada hari itu, saya masuk, biasanya begitu ya pada hari Kamis. Baik, ini udah berapa nih? Oh lumayan ya. Saya nggak tahu, ini saya nggak bisa ngecek nih kelas ABC sudah ada belum semuanya. Tapi nggak apa-apa ya, mungkin Anda bisa rekam ini presentasi saya, sehingga nanti ya bagi yang telah hadir lah, yang nggak hadir atau gimana ya silahkan dari rekamannya saja. Oke, baik, ini untuk efisiensi saya matikan video
biar transmisinya lebih lancar ya. Pengalaman soalnya kalau kecuali Anda pakai Zoom bisa langsung. Tapi kalau ini pakai Google Meet gitu kan ya, atau Google Classroom, Google Classroom juga bukan ini ya, bukan online gini ya. Jadi oke aja. Tapi waktu itu sempat loh saya lama kan pakai Google Classroom ya sebelum COVID itu, dekat juga nggak terkirim lah atau bagaimana ya. Saya nggak tahu ininya transmisi di apa HP-nya seperti apa. Ya, karena saya pakai transmisi biasa. Oke. Saat ini intensitasnya kok nggak ada ya? Untuk aktifan ya, oke enggak. Ini saya memang suka kalau untuk ke yang ke sini, enggak. Suka harus berapa kali. Karena ini ya. Bentar, saya ngecek sudah kelihatan belum di layar convection transfer? Belum? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke, convection juga. Ya, oke. Ini kebetulan dari Senisang nyari gitu, ada presentasi yang lebih bagus dari yang saya bikin. Ya udah, kita pakai aja langsung ya. Tadi ini bahasa Inggris nggak apa-apa. Toh Anda supaya terbiasa ya. Dulu biasanya kalau saya di OTK 3 itu ngajar pengeringan, ada kan drying ya, drying of solid. Saya mah nggak mau Pak pakai PPT. Nggak mau saya. Kenapa? Karena itu gampang. Jadi gimana? Saya langsung share textbook. Jadi Jim Koples gitu kita baca sama-sama. Ya, dulu kan nggak ini ya, nggak online gini, zaman dulu nggak ada. Udah langsung aja buku Jim Koples itu ya, kemudian saya didownloadkan lah sama siswa itu, kita bahas kalimatnya satu persatu gitu ya. Ya karena pendek, jadi saya sempat dengan hanya dua kali pertemuan itu bisa langsung kebahas semua yang di Jim Koples itu. Nanti baru minggu berikutnya latihan gitu. Drying ya, yang dulu yang drying ya. Oke, ya udah kita tahu bahwa yang disebut dengan konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai oleh massa ya. Jadi pada saat panas berpindah, massanya juga ikut berpindah ya, seperti ini. Nah, ini mohon maaf agak lelet ya untuk ini pergantiannya. Jadi kalau kemarin itu di konduksi, bendanya itu diam, ya, panasnya yang merembetnya bagaimana? Antar molekul. Jadi antar molekul merembetkan si panas itu. Kalau di konveksi itu tidak ya. Bagaimana mekanismenya? Konveksi, tapi nanti kita ulang lagi di sini. Ya, oke. Nah, kalau misalkan konduksi, ya, konduksi itu gampang ya.
kemarin itu kita sudah hitung-hitung gitu kan, ketergantungan konduksi itu hanya pada driving force, ya kan? Ya, ada yang bilang driving force itu adalah gradient temperatur. Nah, saya lebih setuju itu kan, pada saat saya mendemonstrasikan dengan spidol kemarin ya, begitu ya, dengan gradient konsentrasi. Terus kemudian apalagi? Ya kan banyak, dari gradient konsentrasi aja ada suhu, ada ada suhu, ada X ya, jarak ya, ada jarak. Begitu ya. Tuh. Terus kemudian ada resistance kan. Nah, resistance itu dinyatakan dalam super resistance menjadi conductance ya, konduktansi. Ya, jadi konduktansi. Itu udah 3 tuh, 1, 2, 3. Satu lagi adalah variabel yang tadinya ada di kiri di hukumnya Fourier ya, yaitu A, ruas. Nah, tuh 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Ada 5 variabel yang mempengaruhi terjadinya konduksi. Oke? Nah, kalau yang konveksi itu lebih lagi. Begitu. Cuma ada yang membingungkan. Jadi akhirnya nanti dihilangin. Coba kita bisa lihat ya. Yang pertama adalah viskositas, mu. Ini bukan U ya, tapi mu mestinya. Ya. Terus kemudian konduktivitas. Nah, kan bingung. Konduktivitas kok masih berpengaruh, ya kan? Sedangkan konduktivitas itu mestinya dikonduksi dong, ya. Nah, jadi jangan salah, kita sudah digambarkan ya kemarin ya, bahwa konduktivitas itu merupakan transfer antar molekul, ya. Molekul apa? Molekul dari medium perpindahan panas. Nah, jangan salah, untuk fluida yang biasanya memindahkan panas itu secara konveksi, ya, jangan salah, itu antar molekul juga bisa memindahkan panas. Jadi sebetulnya di dalam proses perpindahan panas secara konveksi itu ada konduksi juga. Oke, nah seperti itu. Sehingga konduktivitas itu juga berpengaruh. Nah, tapi nanti kemungkinan kita tidak anggap itu signifikan ya, kecuali ya pada saat kita membahas satu bilangan tak berdimensi yang disebut dengan bilangan Russell ya. Beda kayak gitu ya, itu karena kecil dibandingkan dengan perpindahan panas yang melibatkan perpindahan massa. Jadi yang antar molekul tadi itu kecil. Tapi ya dalam beberapa hal itu nggak bisa diabaikan. Misalkan apa? Misalkan kalau Anda punya fluida yang malas gerak. Ya, fluida yang malas gerak itu biasanya adalah yang viskositas tinggi. Tuh, ada dynamic viscosity. Anda ingat kan? Yang disebut dengan viskositas itu bisa dua ya, ada dua jenis. Saya salah ucap ya. Viskositas kinematik dan viskositas dinamik. Yang viskositas dinamik itu biasanya viskositas biasa. Suka nggak disebutkan dinamiknya. Kenapa? Karena oleh penemunya si Newton, ya, itu memang nggak disebutin. Ya, dia bilang viskositi aja. Nah, itu kan orang kan menghormati beliau gitu kan. Tetapi ternyata ditemukan viskositas jenis lain yaitu yang kinematik. Gitu. Untuk membedakan kinematik dengan yang ditemukan oleh Newton, maka orang memberi istilah viskositasnya Newton menjadi viskositas dinamik ya, dynamic viscosity. Oke, dynamic viscosity ya, itu sudah bahasa Indonesia kan ya, menjadi viskositas dinamik ya. Nah, selanjutnya adalah densitas. Ya, jadi fluida yang lebih padat ya, densitasnya gede, misalkan apa? CL4 ya. CL4 itu kan sampai 1400 kg per meter kubik kira-kira ya, atau berat jenisnya 1,4 kira-kira ya kan. Nah, males dia gerak, jadi selain viskositas juga densitas ya. Oke, terus kemudian specific heat CP ya, ini susah lagi kan. Sebetulnya di dalam benda yang padat itu CP juga berpengaruh ya,
tapi itu sudah apa ya, termasuk gitu ya dalam konduktivitas, gitu kan. Anda masih ingat kan yang disebut dengan CP atau kapasitas panas, atau disebut juga panas jenis, ya, panas jenis. Banyak tuh istilahnya ya, CP ini. Itu merupakan jumlah kalor, ya kan? Jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebanyak 1 derajat Celcius, ya. Jadi itu definisi 1 kalori ya. 1 kalori sama dengan itu. Paling gampang itu deh yang bisa diingat ya. Nah, jadi apa? Kan si zatnya itu suhunya naik. Oke? Kalau suhu naik, apa artinya? Energi panas dari luar diserap sama dia untuk menaikkan suhunya. Paham ya? Nah, artinya apa? CP itu justru panas yang diserap oleh zat itu sendiri. Ngerti? Buat apa? Ya itu tadi, buat naikin suhunya dia sendiri. Itulah CP. Loh, lah kita kan ngomong tentang heat transfer. Ya iya, memang kontradiksi. Ya, memang kontradiktif. Kita tuh mau mentransfer panas, mau melewatkan panas, ada yang diserap. Gitu kan? Tapi nanti akan berkurang yang ditransformasikan ya. Yang ditransfer itu akan terpengaruh oleh besarnya CP. Oke ya, seperti itu. Tapi ini sangat berpengaruh, sangat signifikan pengaruh perhitungannya itu dalam konveksi. Kalau dalam konduksi itu udah jadi satu ya. Nah, oke. Nah, terus kemudian fluid velocity. Ini nih yang bikin pusing. Ya. Jadi perpindahan panas secara konveksi itu tergantung dari seberapa intensif gerakan fluida Anda. Oke. Fluida Anda bisa aja mula-mula diem. Ya, kayak seperti Anda masak air dalam panci. Diem dong awalnya. Ya, setelah dimasak baru terjadi pergerakan ya. Pergerakan karena konveksi. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga dong dari awal fluidanya udah digerakin. Ya, dari awal fluidanya sudah digerakkan. Sudah. Jadi ada fluida dalam pipa gitu kan, udah bergerak. Terus pada waktu tertentu ya, tadinya pipanya nggak Anda apa-apain. Nah, tiba-tiba sekarang pipanya dipanaskan. Ya, kan jadi mulai ada perpindahan panas kan. Ya, dari luar pipa ke dalam pipa. Tapi dari awal fluida di dalam pipa itu sudah bergerak. Paham ya? Gitu. Ya. Ya, oke nanti lebih jelas lagi kondisi ya, seperti itu. Nah, kalau ya kita mengungkapkan atau mengekspresikan yang namanya perpindahan panas konveksi. Ya, oke. Tapi justru karena kesulitan itu akhirnya orang juga nggak mau pusing. Akhirnya gimana? Konveksi itu justru lebih sederhana rumusnya dibandingkan dengan konduksi. Serius. Tapi untuk membongkar yang sederhana ini memang rumit. Kalau Anda belum tahu. Nanti kalau udah tahu gampang deh ya. Oke. Nah, terus kemudian geometry and roughness of solid surface. Ya, Anda sudah belajar di OTK 2 ya, di OTK 2 ya. Di OTK 2 bahwa aliran fluida itu dipengaruhi oleh kekasaran, ya enggak? Kekasaran dari pipa penyalur. Ya, Anda ingat bahwa kekasaran itu akan mempengaruhi friksi. Ya enggak? Akan mempengaruhi friksi. Nah, friksi ini ditentukan lagi oleh friksi ya. Apa? F kecil apa sih? F sama dengan F kecil L per D P kuadrat per 2. Tuh rumusnya Darcy-Weisbach kan gitu kan. F itu sama dengan energi yang hilang karena friksi persatuan massa ya. Energi persatuan massa lah pokoknya. Yang terbuang karena friksi. Ada F kecil itu loh. Apa? Kalau saya biasanya langsung sebut fanning factor ya, karena yang menentukan si fanning. Tapi banyak yang menyebutkan itu
friction factor karena merupakan faktor dari friksi, ya. Nah, fanning factor atau friction factor itu kan nyarinya dari Moody chart, ya. Masih ingat di PK 2? Silakan nanti dibuka lagi ya, dari Moody chart. Nah, di dalam Moody chart itu ada persyaratan tentang kekasaran pipa, ya. Jadi roughness atau ini bacanya roughness ya, jangan dibaca roughness gitu ya, salah ya. Roughness roughness itu sangat mempengaruhi F kecil. Pada gilirannya F kecil juga berpengaruh terhadap F gede ya. F gede itu adalah energi yang terbuang karena friksi persatuan massa. Ya, terus kemudian geometri, Anda masih ingat? Kan namanya fluida tuh nggak cuma mengalir di pipa yang bulat kan, bisa di kotak. Misalkan apa? Itu yang biasa buat AC mall itu loh, ya. Itu kan fluidanya fluida dingin, udara. Dia biasa dialirkan dalam duct yang bentuknya kotak, ya kan? Kenapa begitu? Ya karena murah dibandingkan dengan yang bulat. Nah, itu duct kotak itu biasa dibikin dari seng kok. Dari seng ya. Teman-teman Anda yang refrigerasi tata udara ya, ada departemen di kita, ada jurusan refrigerasi dan tata udara. Mereka terampil ya untuk membuat duct. Ya, lebih murah kalau kotak begitu. Nah, jadi geometri itu sangat berpengaruh ya. Terus kemudian juga apakah salurannya terisi penuh atau enggak, ya kan? Nah, nanti untuk geometri yang bukan silinder full ya, silinder penuh gitu. Jadi misalkan silinder cuma terisi setengah. Nah, Anda akan melibatkan hitungan radius hidrolik ya. Nah, nanti lihat lagi di OTK 2 tuh gimana caranya radius hidrolik ya. Oke ya. Terus kemudian type of fluid flow ini apa? Anda bilang rezim aliran ya. Kan? Ada laminer disebut dengan streamline di situ. Laminer atau transisi atau turbulen. Oke. Nah, nanti seperti apa pengaruhnya? Saya nggak tahu malam ini saya bisa selesaikan sampai situ atau enggak. Kalau enggak ya udah nanti pas minggu depan ya. Oke. Karena saya juga banyak ngobrol. Ya, oke. Kalau dianalogikan dengan konduksi kayak gini nih, lihat Q sama dengan KA delta T per delta X, ya. Terus yang konveksi cuma apa? Sebetulnya Q sama dengan HA delta T saja, ya. Delta T saja. Delta T antara apa? Delta T antara W itu adalah wall, dinding ya, dinding yang panas terhadap bulk fluid. Bulk itu apa? Kebanyakan. Jadi misalkan Anda punya air segelas, ya, yang disebut dengan wall, jadi yang nempel di dinding gelas saja, yang bulk, yang kebanyakan. Kan air di dalam gelas itu kebanyakan nggak nempel di dinding, ya kan? Yang nempel di dinding itu paling berapa sih? Semili juga nggak ada, kan begitu ya. Ya kalau nggak percaya tumpahin aja, nanti yang membasahi dinding gelas Anda itu kan kecil banget. Ya, jadi seperti itu ya. Yang disebut dengan bulk adalah yang kebanyakan. Bulk itu sebetulnya, nah ini susah ya, kalau bulk itu istilah di dalam bahasa Indonesia apa? Ya, orang sudah berusaha loh menerjemahkan bulk, tulisannya bulk ya tulisannya, BULK, bulk bacanya. L-nya itu apa ya, tipis banget, hampir nggak kedengar. Tapi U-nya dibaca E, tapi E-nya jadi panjang ya, karena ada L tadi yang tekanannya diringankan ya. Jadi seperti terus nggak ada bulk, gitu ya. Jadi ini sebenarnya delta T juga gitu. Coba delta T-nya itu kalau di konduksi itu kan sisi yang panas ya dikurangi sisi yang dingin. Lihat nih, di sini sudah tidak ada minusnya ya. Saya kalau ngajar kan biasa pakai minus ya. Berarti delta T-nya jadi kebalik. T panas dikurangi T yang dingin. Sesederhana itu kalau untuk
konduksi, ya. Nah, kalau untuk konveksi, Anda terikat deh, nggak boleh sembarangan, gitu kan? Harus dari wall ke bulk. Tapi kalau perpindahan panasnya kebalik, bisa dari bulk ke wall. Pokoknya sama aja kok. Kalau nggak ada tanda minusnya, berarti dari sisi yang panas dikurangi yang dingin. Udah gitu aja. Ya. Coba kalau untuk, ini berkali-kali saya akan ingatkan Anda, untuk konveksi yang dijadikan delta terikat. Wall dan bulk. Ya. Nggak lazim konduksi tidak diukur dari wall. Itu tidak lazim. Ya. Mungkin kondisi khusus sekali kalau Anda membuat masak lah mungkin ya. Anda memasak, tapi tetap aja masak, misalkan kita masak daging dengan direbus gitu kan, itu nanti dinding dagingnya kok yang ini sama aja, yang diperhitungkannya dinding dagingnya ya. Tapi maksud saya begini, belum tentu Anda masak daging direbus di panci gitu ya, terus kemudian perpindahan panas konveksi dari panci ke airnya itu Anda cek dari dinding panci misalkan ya, sampai ke bulknya si air. Kenapa? Kan dinding pancinya nggak nyentuh daging, gitu. Suka gitu ya. Orang mau praktis, udahlah, kita tidak melibatkan dinding panci, misalnya begitu. Ini satu contoh aja. Ya, tapi itu nggak lazim gitu. Ya. Anda sebagai orang teknik kimia, walaupun hitungannya lebih panjang jadinya, karena mesti dari dinding panci ya ke air, kemudian air ke dinding daging, dinding irisan daging, gitu ya. Tapi Anda sebagai orang tekniknya nggak boleh dong, malas ngitung, begitu ya. Jadi harus diperhitungkan semuanya. Nah, tapi nanti kalau perpindahan panas di lapangan yang bakso, kita kan nggak mau tahu tuh, ya, seperti apa. Malah itu lebih di cross lagi ya. Jadi hanya perpindahan panas di baksonya doang ya. Nanti kalau di Anda praktika ya. Sudah praktikum ya. Ya mudah-mudahan kemarin sempat istilahnya dihitung ya perpindahan panas dalam bakso. Bukan apa-apa, kita kesulitan alatnya. Baru beberapa bulan yang lalu ya, akhir tahun ya. Baru sekarang direncanakan mau dipakai gitu ya di depan. Sudah punya kita infrared imaging kamera, kayak gitu ya, atau disebut dengan termografi ya di situ. Termografi. Nah, oke ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ceritanya jadi panjang. Ini wall dan triangle. Nah, seperti ini. Jadi sebetulnya perpindahannya itu sama seperti konduksi ya. Transfer itu dimulai dari nih, the transfer of heat by mixing the warmer process. Ya, seperti itu. Sebenarnya ceritanya ada nggak ya? Nah, ya ada cerita ya. Ya oke. Jadi transfer itu ya diiringi dengan pergerakan. Pergerakan dalam suatu wadah, pergerakan fluida itu akan menyebabkan terjadinya mixing, ya, penyamburan. Nah, Anda kan sudah praktikum tuh, ada mixing. Gimana Anda melakukan mix antara kalau zaman dulu air gitu ya dengan pati, misalkan dengan serbuk terigu, kalau enggak tepung beras, ya. Nah, dulu pernah kayak gitu, terus pernah juga, kalau saya pernah kok bimbing mixing ya, pernah saya bikin tidak pakai pati, ya, tapi langsung aja dengan zat warna, waktu itu. Bisa sih, tapi terlalu cepat ya kalau tidak pakai pati, itu terlalu cepat. Nah, cuma pas sudah zaman ada HP yang bisa membuat video, jadi nggak masalah kan, nanti jadi video dulu. Terus kemudian dibagiin slow motion ya, untuk mengetahui pergerakannya dan waktu mixing
Ya, seperti itu. Ya, jadi oke, langsung ke bawah aja seperti biasa. Ya, saya sudah jelaskan ya. Jadi cepat saja bahwa pada saat dari sini dia gampang ya, dari sini ya. Pada saat pantat dari panci itu diberi panas, maka yang di sekitar pantat dari panci itu akan naik dulu suhunya. Kemudian yang di atas masih belum naik, ya kan? Suhu naik seperti yang sudah kita bahas akan menyebabkan adanya pemuaian, ya enggak? Adanya pemuaian, maka terjadi apa? Penurunan densitas. Ingat, densitas itu sama dengan N per P, ya enggak? Densitas rho atau massa jenis, ya kan? Itu kan N per P. Kalau massa kan kekal, N-nya tetap ya, P-nya yang bawah jadi tambah gede, sehingga rho-nya jadi tambah kecil. Rho tambah kecil, berat jenis juga tambah kecil. Nah, Anda pelajari sendiri apa beda berat jenis dengan massa jenis ya. Nah, masuklah hukum Archimedes, di mana benda yang lebih ringan akan menempati bagian atas dibandingkan dengan benda yang lebih berat jenisnya ya, atau spesifik gravity-nya. Ya, oke, maka yang bawah bergerak ke atas karena kosong, yang atas mengisi yang bagian bawah. Terus saja gitu sehingga terjadi perputaran ya. Seperti itu mekanismenya. Ini sudah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang namanya konveksi itu, nah, ini aja ya. Yang namanya konveksi itu kan tadi sudah kita deklarasikan ya. Suatu perpindahan panas yang disertai oleh perpindahan massa. Perpindahan massanya juga barusan aja kita bahas, kita review, kita ulang ya dari yang ada di perkuliahan. Nah, tuh kuncinya, massanya bergerak, ya, massa yang bergerak. Sehingga yang paling memungkinkan untuk melakukan perpindahan panas secara konveksi hanya fluida saja, padatan nggak mungkin. Oke, hanya fluida saja. Nah, fluida itu kan bisa fluida cair, bisa fluida gas. Ya, dua-duanya bisa. Apalagi gas, gampang banget. Ya, oke. Nah, kalau cairan, gantung gitu kan. Tapi taruhlah Anda punya poli yang SAE-nya 80 ya. Itu yang buat motor saya 40 aja udah kental tuh ya. Atau 120 sekalian deh, kental banget. Mungkin nggak pernah Anda lihat ya. 80 masih sering mungkin ya lihat. Itu kan susah gerak ya. Ya, susah gerak lah. Walaupun sulit kayak gitu gerakannya, tapi yang namanya konveksi dalam fluida itu melibatkan gerakan. Nah, coba gerakannya cuma sedikit. Nah, seperti itu ya. Oke. Terus bagaimana ya? Bagaimana caranya massanya bergerak? Nah, yang pertama-tama itu adalah gerakannya karena adanya perbedaan temperatur antara bagian di pantat panci dengan yang di permukaannya yang menyebabkan ya, terjadinya bla 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 tadi yang panjang, terus kemudian berujung pada hukum Archimedes, ya kan? Nah, dan ini tidak dibantu oleh alat mekanik apapun, jadi mereka gerak alami aja. Makanya disebut dengan natural convection. Bahasa apa? Bakunya seperti itu ya, natural convection atau konveksi alami. Ya. Jadi gerakannya itu alami saja. Nggak ada alat lain yang bantu. Yang kedua adalah yang disebut dengan force convection. Ya, misalkan kalau udaranya digerakin pakai kipas angin, ya, gitu ya, pakai kipas angin. Nah, berarti force itu di force, tulisannya force ya, force ya, itu dipaksa bergerak. Ya, tadi sudah kita contohkan ya, kalau di dalam pipa gitu, fluidanya apa aja ya, bisa air, bisa
minyak, bisa apa aja lah, gas, ya. Itu kemudian dialirkan dengan cara dialirkan. Nah, itu berarti dipaksa mengalir, dipaksa berpindah. Ya, itu disebut dengan force convection. Ya, nah, yang natural convection itu suka juga disebut dengan free convection. Sama itu apa ya? Sinonim, bukan sinonim ya. Ya istilah lain lah. Peristiwanya sama aja. Yang kayak gitu-gitu. Ya. Natural convection dan free convection itu sama. Ya. Sama saja. Ya, oke. Oh, ini ada istilah ya di sini yang saya kemarin lupa ya. Ini. Apa? Pergerakan fluida panas yang dari pantat panci ini ke sana, ini berarti kan dia membuat terapung dirinya sendiri ya, gitu kan, mengapung dia ke sana, ya. Nah dalam bahasa Inggris mengapung itu kan boy tulisannya ya, bukan boy laki-laki, bukan boy anak laki-laki, itu bukan ya, tapi ada u-nya nih, boy. Ada yang bilang boy itu pelampung ya, pelampung yang pelampung yang ngambang gitu ya di permukaan air. Ya, kalau Anda pernah melihat lomba ini loh, power booting ya, kalau enggak ski air. Ya, itu kan ada rambu-rambu tuh yang bisa dibuat dari bola. Kalau zaman dulu sih bola ya. Dan dulu kan lihat kayak gituan, lihat gitu ya, kalau di kampung saya itu ada namanya waduk Karangkates ya, di perbatasan ya antara Malang dengan Blitar. Itu suka ya dulu, rasanya kok bola-bola gitu ya, bola gitu ya, nanti untuk slalom main ski gitu, ski air, atau kalau nggak power booting juga slalom gitu. Tapi waktu kemarin ada F1 ya, F1H2O ya kan, kalau di bahasa Inggris gimana tuh, jadi F1 H2O kali ya, seperti itu ya, F1H2O. Nah, tapi kalau dibaca F1 kok nggak enak ya, ya kita baca tetap F1 aja ya, jadi F1 H2O gitu. H2O aja bahasa Indonesia kan lebih enak. Itu di Danau Toba ya. Kok sekarang boynya di pelampungnya nggak bola lagi, ada yang berbentuk bola ya, tetap masih ada yang bola, tapi bolanya gede-gede. Zaman dulu saya ingat, saya bolanya seperti bola sepak, kalau nggak bola voli gitu lah ya, kayak gitu. Nah itu ya, itu boy kan, itu juga suka disebutkan boy yang kayak gitu tuh, di pelampung kayak gitu. Jadi boy itu macam-macam. Nah satu lagi, itu yang jadi merek sabun ya, Lifebuoy ya kan. Kalau Lifebuoy kan justru kayak pelampung kan, pelampung yang kita kenakan, Lifebuoy ya, tuh jadi merek sabun seperti itu ya. Jadi pokoknya boy itu sesuatu yang mengapung ya, lafalnya sama kok dengan yang tanpa o ya, yang tanpa u sorry, boy itu sama aja, ini juga boy. Nah efek pengapungan itu disebut dengan buoyancy ya. Ini efek pengapungan gitu. Jadi peristiwa mengapungnya suatu materi itu disebut dengan buoyancy ya. Nah karena pergerakan air panas dari pantat panci ke permukaan itu pada dasarnya sama dengan proses pengapungan, itu juga disebut dengan buoyancy effect. Buoyancy effect ya, begitu. Sama aja, itu hanya istilah saja ya. Oke. Nah, contoh-contohnya apa? Selalu saya yang paling gampang ya, yang panci saja. Kemudian ada yang ini nih, yang biasa kalau kita panas ya, sedang cuaca panas, melihat jalan aspal seperti ada
air di permukaannya. Ya, suka disebut dengan fata morgana ya, memang iya sih itu fata morgana, tapi dalam skala kecil ya fata morgana. Lah kenapa sih kok bisa seperti ada air di permukaan ini? Ya, nah, Anda tadi udah tahu kan bahwa aspalnya panas, ya, maka udara di atas aspal ini akan memuai. Oke, karena memuai, apa yang terjadi? Densitasnya akan kecil. Densitas yang kecil membuat indeks bias dari udara itu akan berubah, ya. Indeks biasnya akan berubah kan. Nah, terus sambil udaranya gerak ke atas, ya, sambil udaranya gerak ke atas karena efek buoyancy tadi, gitu. Apa? Maksud saya dia sambil gerak ke atas sambil membiaskan cahaya, ya, sambil membiaskan cahaya dengan indeks bias yang berbeda dari dari udara sekitarnya. Nah, pada saat udara ya biaskan pemandangan di belakang ini, yang udara yang naik ini dengan indeks bias yang berbeda, ini kan mengalir ya, mengalirnya itu biasanya sih turbulen. Laminar pun juga bisa, gitu kan? Laminar juga bisa, tapi kan nggak ada dindingnya ya, gitu kan? Nah, tidak, biasanya langsung turbulen aja. Nah, pada saat itulah ya si apa? Bayangan yang dibiaskan itu melihat-lihat, ya, melihat-lihat karena apa? Iya, gerakannya turbulen, bergolak. Ya. Nah, karena melihat-lihat itulah seolah-olah di situ ada air, karena yang termemori di otak kita adalah gambar melihat itu biasanya kalau ada air yang riak ya, ada riaknya, ada gelombangnya, kan gitu, ya kan? Oke, kan kalau zaman sekarang nggak ada ya yang terimajinasi dengan TV melihat, ya, udah nggak ada ya, kayaknya TV digital, apalagi yang pakai LED ya, LED ya, pakai LED itu kan enggak pernah melihat gitu kan. Kalau zaman dulu kan pakai CRT ya, pakai tabung juga mau ya. Dan seperti itu. Oke ya, ini yang lainnya sama aja. Ini panci juga ya. Oke. Oke. Nih. Nah, jadi panas yang berpindah itu suka dinyatakan dalam satuan waktu, ya. Ada juga yang persatuan ini sekaligus dua-duanya sih, ya, sekaligus dua-duanya. Nah, lambangnya itu biasanya kayak gini, ada Ki besar, ada Ki kecil, ya. Yang Ki besar itu sebetulnya kalau lambangnya Fourier itu adalah Ki per A. Jadi yang Ki laju, bukan flux. Nah, kalau laju gimana? Enggak persatuan luas, ya. Jadi luasnya harus dikalikan di kanan. Oke, mana yang akan kita pakai? Awas, yang dipakai dua-duanya. Anda ingat aja ya, kalau Ki-nya kecil itu berarti laju. Ya, seperti itu ya. Ki per A, Ki kecilnya itu laju. Ki per A-nya baru flux. Gitu ya. Ki per A suka dilambangkan oleh para ahli setelahnya, setelah si Fourier dengan Ki besar. Nah, oke, terus kita terima aja ya, karena penemunya bilang begitu, para ahli lain yang mendukung penemuan itu juga bilang begitu. Oke ya, seperti itu. Kalau driving force-nya sama-sama aja, beda A saja. Ya, sesederhana itu ya konveksi. Jadi Anda nggak usah ngeri untuk dengan konveksi, sesederhana itu. Oke. Tapi kalau sudah melihat H, bagaimana? Kalau K itu konstan. Ada K itu konstannya di buku-buku seperti Paris, ya, Paris Chemical Engineers Handbook ada, atau buku-buku kimia fisik,
Anda dulu kimia fisik punya buku pakai buku apa ya? Ya, Kak bisa pakai Samuel Maron. Berarti gimana tuh? Samuel Maron ya. Isi Maron lah kalau saya ini aja ya. Bisa juga pakai siapa ya? Ada banyak lah ya buku kimia fisik rata-rata gitu. Atau termodinamika, ada K di sana. Tapi kalau H, nah karena tadi banyak banget yang mempengaruhi sehingga nanti tidak bisa dinyatakan dengan angka tunggal. Ya, oke, Anda bisa bantah. K karena bisa juga dipengaruhi oleh temperatur, ya kan? Dipengaruhi oleh temperatur. Jadi K sama dengan A ditambah BT ditambah CT kuadrat gitu kan, ditambah DT pangkat 3 dan seterusnya. Tapi biasanya yang dipakai hanya sampai kuadrat. Atau untuk benda-benda tertentu hanya linearnya saja. Jadi A plus BT saja. Itu untuk konveksi. Tapi paling tidak harga A dan B-nya kekunci. Ya. Kalau H, nggak ada yang bisa mengunci. Lihat nih, segini banyak yang berpengaruh. Ya. Wah, Anda untuk mengunci harga H itu harus mengunci semuanya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu sulit. Tapi kalau di dalam laboratorium bisa. Ya, bisa. Ya, biasa kok. Seperti biasa ya. Kalau yang namanya perpindahan itu kan driving force dibagi dengan resistance. Masalahnya untuk konveksi resistance-nya apa? Nah ya tinggal di ini aja. Tinggal dianalogikan. Kan proses perpindahan itu sama dengan driving force dibagi dengan resistance R ya. Berarti R-nya itu seper konduktivitas. Kalau ini berupa konveksi ya seper konveksivitas. Nah, konveksiviti itu tidak lazim dibilang konveksivitas ya, suka dibilang faktor konveksi, gitu ya, atau konstanta konveksi. Tapi yang konstanta ini kan nggak pas ya. Yang konstanta ini kan nggak pas. Karena apa? Nggak konstan. Ya, lebih bagus diistilahkan sebagai faktor konversi. Kenapa? Apa itu faktor? Ayo, yang barusan kuliah dengan saya masih ngerti apa itu faktor? Pengkali, Pak. Ya. Suku dari pengkali. Gimana sih suku beda lagi? Apanya pengkali? Apanya perkalian? Kelamaan. Nanti udah selesai. Bilangannya, Pak. Bilangannya pengkali. Jadi apa? Unsur dari perkalian disebut dengan faktor. Jadi A kali B. A disebut dengan faktor, B juga faktor. Itu unsur dari perkalian kan? Tapi kalau penjumlahan, A ditambah B, A-nya suku, B-nya juga suku ya. Seperti itu. Nah, ini apa ya? Tinggal membalik aja faktornya tadi ya. Nah, di apa ya istilahnya? Didefinisikannya kayak gini. Jadi dihitungnya dari laju, bukan dari flux ya. Dari laju. Ya, berarti R itu seper H. Gampang kan? Ini matematika biasa. Udah, pelajari sendiri ya. Kayak gitu. Nah, ya, dia bilang gitu. Konveksi itu disebut convection heat transfer coefficient. Boleh juga disebut dengan koefisien. Ya, tadi yang Anda bilang faktor tadi. Nah, apa bedanya koefisien dengan faktor? Halo. Apa kan tadi saya ngomong kan? Atau Anda tuh ngomong? Tadi siapa sih yang ngomong? Gak usah. Siapa? Ini kok nggak kelihatan ya di sini. Ya, pokoknya tadi ada yang ngomong. A kali B, A itu berarti faktor, B juga faktor. Nah,
faktor yang bisa disebut dengan koefisien. Oke. Apa bedanya faktor dengan koefisien? Halo? Ini kan Anda sudah lulus SMA, terima kasih. Jadi kalau koefisien itu khusus faktor yang berupa angka P. Apakah itu angka berupa konstanta? Ya belum tentu. Kan angka bisa diubah-ubah gitu. Pokoknya angka deh. Ada angka yang tetap, itu berarti namanya konstanta. Ada angka yang bisa diubah-ubah. Itu disebut dengan koefisien. Ya, koefisien ya. Kalau faktor sendiri, ya terserah mau angka, mau variabel yang bukan angka ya, misalkan x, y, z, t, n, boleh. Itu disebut dengan faktor. Jadi pokoknya unsur dari perkalian aja, nggak mau tahu jenisnya apa. Ya, oke. Nih, saking susahnya ya menyatakan konveksi orang mengasumsikan bahwa mana sih? Nah, ya bahwa konveksi itu bisa dianalogikan, dimirip-miripkan dengan konduksi, tapi kepetok. Kan konduksi itu ada delta X-nya, ya nggak? Kalau di dalam silinder ada delta R-nya. Ada tebelnya dong. Nah, kalau konveksi, mana nih tebelnya? Nggak keruang, gitu ya. Orang akhirnya mendekati saja ya. Jadi dimirip-miripkan. Jadi seolah-olah fluida itu diam, tapi di permukaan antara fluida dengan benda padat ya, yang melingkupi atau menjadi batas konveksi ya, benda padat dari batas konveksi itu seolah-olah ada lapisan tipis di situ, gitu ya, supaya lebih gampang. Jadi apa, imajinasi aja. Nah, adanya lapisan tipis yang diasumsikan dan nantinya dimirip-miripkan dengan hitungan konduksi itu disebut dengan film conduction. Ya, lapisan tipis itu disebut dengan film kan? Ya. Tapi kenapa sih kok ada yang disebut dengan film karton gitu? Ayo, film drakor kalau zaman sekarang. Kenapa disebut dengan film? Padahal drakor bukan lapisan tipis, ya kan? Gambar itu di TV Anda. Kenapa kok disebut film? Nah, ini susah juga ya bicara dengan Gen Z, Gen Z, atau kalau nggak milenial kayak Anda nih. Kenapa? Nggak pernah nonton bioskop yang zaman dulu kali ya. Ya kan, kalau zaman dulu yang namanya gambar di bioskop itu keluar dari lembaran tipis. Ya nggak? Yang lembaran tipis seluloid. Kalau zaman dulu itu dibuat dari selulosa loh. Selulosa apa? Ya saya juga nggak tahu ya bahannya apa, tapi biasanya selulosanya itu dari tumbuhan, dari pulp kalau orang teknik kimia bilang ya. Dari selulosa dengan pengolahan tertentu nanti jadi transparan. Tapi belakangan kan tidak selulosa lagi, tapi dari plastik ya kan? Dari plastik, nah, makanya disebut dengan seluloid. Ya, seolah-olah itu selulosa gitu, padahal itu bukan seluloid. Nah, dari film seluloid keluar gambar, makanya gambarnya juga disebut dengan film ya. Zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang mana seluloidnya nggak ada. Drakor itu pasti ditangkap dengan kamera digital, ya kan? Kita nonton juga di film digital, nggak ada lapisan tipisnya. Ya, tapi udah terlanjur. Dan ini juga gitu ya, ada film berarti ada lapisan tipis banget, ya. Nah, nanti diasumsikan itu, sampai kadang diasumsikan berapa tipisnya. Tapi oke lah, itu nanti kita bahas nanti ya. Pokoknya Anda ngerti dulu, saking susahnya ngitung H, sehingga orang bikin asumsi bahwa itu suatu konduksi yang terjadi di dalam permukaan antara fluida dengan benda padat yang melingkupi ya. Kenapa sih masih ada benda padat? Ya, loh,
Kan yang namanya konveksi itu emang nggak bisa gitu langsung konveksi, ya mungkin bisa juga ya. Anda langsung panasin udara, tetap aja. Anda punya koil ya, Anda panasin udara secara bebas, nah koilnya kan udah padat, ngerti nggak? Ya, Anda masak air di panci udah jelas, panci udah padat. Apalagi Anda mengalirkan fluida dalam pipa, memang pipa benda cair itu udah padat. Jadi selalu saja bahwa yang namanya konveksi itu dilakukan atau dilangsungkan ya, itu di dalam suatu benda padat. Nah, di permukaan benda padat itulah terjadi perpindahan panas yang paling intensif ya. Oleh karena itu di dalam permukaan itulah diasumsikan ada lapisan tipis. Ya, oke. Caranya begitu ya. Nah, terus kemudian kita sudah kenal H. Tapi yang kan lupa ya kemarin nggak dikenalin ya. Apa sih satuan dari H? Ya. Nah, seperti ini satuan dari H. Watt per meter kuadrat Kelvin, atau kalau enggak ya BTU per hours. Watt itu kan joule per detik ya. Joule per detik terus per lagi meter kuadrat Kelvin, ya kan? Nah, ini kalau BTU kan joule itu tadi ya, setara dengan joule. Misalkan itu jadi joule per hours. Tapi bisa juga per second loh ya. Bisa juga kayak per menit saya kok nggak pernah ya. Ini gitu ya. Tapi kalau Anda ketemu ya nggak apa-apa. Boleh bantah mohon saya ya. Misalkan saya ketemu Pak di pabrik ini gitu ya, waktu kafe atau gimana. Itu malah diukurnya per menit. Maju panas itu. Oke, nggak apa-apa. Itu kan jadi pengetahuan baru buat saya ya. Oh, ternyata di industri ini laju panasnya diukurnya per menit ya. Oke, tapi biasanya per detik atau per hours ya. Panjangnya jadi feet. Makanya kalau ini meter padat jadi padat. Temperaturnya itu dalam derajat Fahrenheit ya. Ya enggak ini ya. Enggak adil sebetulnya ya. Enggak adil. Di sana Kelvin, di bawah Fahrenheit. Harusnya yang Fahrenheit itu jadi apa? Halo? Halo? Yang Fahrenheit harusnya jadi apa? Kalau yang atas kan Kelvin tuh. Watt per meter Kelvin. Harusnya di dalam satuan imperial, satuan British, ya kan? Yang Fahrenheit harus diganti apa? Kok diam semua? Ya, cari ya, yang setara dengan Kelvin kalau di dalam sistem British itu apa? Ini jangan-jangan saya cuma direkam doang terus tinggal tidur lagi. Nggak pacaran? Aduh, apa dong? Ya, jadi nanti para ahli itu sudah membuktikan gitu bahwa H itu sangat tergantung dengan velocity. Ya, dulu sahabat teman Anda, Vivian ya sama Restu yang udah mudik-mudik sini. Sekarang mau meneliti SPHE bangga tuh ya dengan tadi, tapi tidak ke sini ya, tidak ke transfer, tapi lebih ke neraca ya, jadi heat balance bukan ke heat transfer. Oke. Ya, sehingga ya sudah, namanya juga dipengaruhi. Nah, itu berubah kalau laju alir air berubah. Nah, di sini dibilang sini. Higher velocity, the higher convection. Oke? Udah, usah sebenarnya ya, nanti sendiri kan. Oke. Kemudian pada saat ini tadi dibilang fluid velocity acid fluid meternya, gini aja deh. Biasanya kalau fluidanya itu ngalir pelan banget, atau kalau nggak sekalian diam, tapi fluida diam, kalau sudah dipanasi kan akan ngalir juga, ya, karena adanya mekanisme itu tadi perubahan
densitas dan akhirnya berlaku hukum Archimedes kayak gitu ya. Tapi gini deh, saya bilang aja, kalau fluida itu mula-mula diam, itu yang terjadi natural convection. Oke? Kalau fluida mula-mula bergerak, yang terjadi adalah force convection. Nah, tes gitu aja. Gampang ini ya. Nggak usah muter-muter. Oke. Untuk latihan soal, saya ini ya coba serahkan kepada Anda aja. Kamu kan gampang kan? HA Q sama dengan HA delta T. Nah, delta T-nya itu antara verb V dengan verb. Nah, sip. Nih, dimasukin nggak usah dibahas ya. Masih gampang. Nah, oke. Kemudian tadi kita sudah bahas bahwa konveksi itu sangat dipengaruhi oleh rejim aliran. Rejim aliran yang sudah Anda kenal itu ada 3 ya. Laminar, turbulen, dan transisi itu sebetulnya di antara keduanya. Jadi kalau kita mau fair, aliran itu cuma 2. Laminar dan turbulen aja. Kebetulan ada zona di mana terjadi perubahan dari laminar ke turbulen atau sebaliknya. Nah, zona itu disebut dengan zona transisi. Nah, sehingga seolah-olah rejim aliran itu ada 3 ya, laminar, transisi, dan turbulen. Oke, kalau Anda teliti lebih dalam itu nanti adalah bentuknya yang transisi itu ya perpaduan ya, bukan perpaduan malah. Turbulennya eksis loh di tengah dari satu pipa. Terus kemudian laminarnya eksis itu di sekitar dinding pipa. Jadi dua-duanya muncul. Nah, disitulah jadi membuktikan gitu ya bahwa rejim transisi dalam aliran fluida itu nggak ada bentuk lain. Ya sudah, di situ ada laminar berpadu dengan turbulen, itu aja, nggak ada bentuk baru. Ya, oke. Tapi kan hitungannya memang menimbulkan suatu persamaan yang baru. Tapi persamaan juga nggak pasti kok, itu persamaan empirik ya, bukan persamaan analitik matematik gitu. Nah, persamaan empirik itu adalah persamaan yang nongol apa adanya dari laboratorium. Loh, kok bisa nongol persamaannya? Iya, diolah secara statistik. Zaman sekarang sih ada gampang, pakai Excel, ya. Terus kemudian dibikin grafik, titik-titik di grafik diklik, kemudian dibikin insert trend line, keluar tuh persamaannya, ya. Kalau zaman dulu, babak belur, harus dimasukkan ke dalam rumus statistik, itu pun trial and error. Nggak bisa sekali. Ya oke ya, seperti ini lewat saja. Nah oke ya, terus kemudian gini, nah ada suatu daerah ya di dalam perpindahan massa maupun perpindahan panas yang sifatnya beda banget dengan surface-nya. Nah, daerah di permukaan yang beda sifat ini disebut dengan boundary layer. Nah, ya, pokoknya beda sifat. Suka pada akhirnya boundary layer itu disamakan dengan film yang tadi udah kita dividikan di atas. Ya, kalau jadi bedanya ya, kalau film tadi, film H itu ada suatu asumsi. Ingat, yang namanya asumsi ini ya nggak nyata. Ya, sebetulnya itu nggak ada tuh, film itu nggak ada. Tapi kalau boundary layer ada. Ya, ini saya punya contohnya, tapi di Cooling Tower, malas pindah-pindah ya. Apa ya, di sini ada nggak ya? Gambarnya ini kayak yang di Jinopis ya. Nah kayak inilah. Pokoknya ada suatu daerah, jadi misal ya, ada di bawah nih ya. Ini misal aja ya.
ada padatan. Atas sana yang putih itu cairan. Nah, ada suatu daerah yang sifatnya itu beda dengan cairan yang di atasnya, apalagi dengan padatan. Gitu kan? Nah, jarak perbedaannya tertentu. Gitu kan? Sebetulnya jarak yang berbeda ini pengertian itu nggak sama dengan film. Ya kan, film itu satu asumsi. Nah, kalau ini nyata, ada betul, ada kayak misalkan ada pergolakan di sini ya, ada. Nah, karena apa ya, mirip gitu ya, suka disamakan. Gitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Seperti Anda menyamakan antara viskositas dengan kekenalan. Ya. Viskositas itu bukan kekenalan. Ya, apa itu viskositas? Viskositas itu adalah konstanta pembanding antara shear stress dengan shear rate di dalam grafiknya Newton. Sebetulnya itu, tapi kok ya kebetulan gitu ya, makin kental suatu zat, maka zat itu makin viskos. Ya, viskos. Nah, sehingga proporsional gitu loh. Makin viskos suatu zat, toh juga makin kental. Ya sudah, kita sebut aja viskositas itu kekentalan, gitu kan? Karena ya itu kan makin viskos kan makin kental. Sama aja kan? Nah, kayak gitulah ya. Orang jadi salah kaprah ya. Namanya juga salah kaprah ya. Udah salah dipakai terus, itu salah kaprah tuh kayak gitu. Ya, jadi dan bukan cuma di Indonesia loh ya, seluruh dunia kayak gitu. Salah kaprah. Udah diikuti. So, akhirnya terjemahan viskositas itu ya kekentalan kayak gitu ya. Ya, Anda sebagai orang teknik ini harus bisa bantah, ya kan? Kalau kekentalan itu kan menyatakan konsentrasi, ya enggak? Misalnya konsentrasi itu mol per liter. Anda punya gula, jumlah mol gula yang Anda larutkan dalam 1 liter larutan, kalau gulanya cuma dikit, kan nggak kental kan? Tapi juga nggak viskos, mesti nggak? Nah, kalau gulanya banyak banget, cairan larutan gula Anda kan jadi kental. Ibu tuh, ya suka bikin apa ya? Kalau misalkan mau bikin gula yang kental. Nah, kalau dulu di saya misalnya sumsum ya kan, terus surabi yang asli, yang nggak kayak yang di NH itu yang udah pakai topping, enggak, bukan yang itu ya. Jadi yang surabi langsung dari tepung beras saja yang putih itu ya. Nah, itu kan dikasih larutan gula yang kental ya kayak gitu ya. Nah, larutan gula yang kental yang buat surabi itu kan juga viskos ya. Viskosnya artinya apa? Bisa digunakan meler gitu lah. Ya. Kecap. Seperti itu. Ya seperti itulah, ini juga gitu ya, jadi semacam salah kaprah, tapi karena logis proporsional ya sudah biarin aja. Nah, itu. Oke ya, jadi di dalam boundary layer itu kemungkinan terjadi aliran yang sesuai dengan itu regimenya juga. Jadi ada transisi, ada sama aja kok, karena ini juga fluida biasa. Oke, jadi bukan fluida yang terstratifikasi. Nah, ini yang tugas saya tentang kavitasi. Tuh kalau tanyain tuh sama mereka, kalau regim-regim selain laminar, turbulen, transit itu apa aja ya dalam suatu aliran fluida. Ya, semua ada tuh namanya slug flow, turbulent flow, ada bubble flow, kayak gitu ada. Ya, tapi di sini enggak. Karena apa? Yang namanya HE itu enggak boleh ada gelembungnya. Ya. Jadi gimana? Ya percuma kalau mempelajari bangsanya slug flow, John flow gitu kan. Itu semua regime yang ada gelembungnya ya. Wales bubble flow, homogenized bubble flow kayak gitu ya. Rugi. Ngapain susah-susah? Orang kalau di heat exchanger biasanya gelembung itu sama sekali nggak boleh kok. Ya, semua dipelajari yang nggak usah, ulang aja ya. Oke ya. Jadi yang kita pelajari adalah hanya aliran yang full, hanya satu fase aja alirannya. Oke, ya, nggak usah. Nah seperti ini. Apa ya?
boundary layer itu ini cuma kecil ya yang ini. Itu mempunyai sifat kayak gini. Ini yang kanan dulu yang benar. Yang kanan ya. Jadi yang disebut dengan tak hingga itu ada di bulk phase. Ya. Tadinya delta-T-nya kayak gini ya, kecil gitu tuh, membesar sampai ke harga bulk phase. Gitu kan. Nah, ternyata diukur secara waktu dengan variabel waktu itu kayak gini nih, makin lama makin naik. Tapi yang naik di mana? Di batas boundary layer. Gitu kan? Ya, ini kalau di lab khusus bisa digunakan untuk ngecek batas boundary layernya di mana. Nah, gitu ya. Oke, ini nggak usah lah, ini ya konsep ya, konsep yang apa? Scientific sekali. Seandainya Anda mau baca ya silakan, tapi kalau enggak usah ya. Ya. Gitu. Nah, oke. Jadi bentuknya seperti apa? Ya, yang namanya ini. Ya. Bentuknya seperti apa di dalam boundary layer? Apakah dia di laminar itu berlapis, apakah dia itu bergolak, gitu kan? Nah, itu tuh nanti kayaknya kita hanya melihat dari regionnya saja, ya. Dari aliran kan dari bilangan Reynolds, Anda kan sudah pernah kan? Semuanya kan gampang. D pero per mu, D gampang diukur kan? P adalah velocity. Kalau Anda misalkan punyanya udara, biasakan diukur pakai apa? Pakai apa kalau udara? Pakai anemometer kan? Anemometer itu langsung dalam meter per second, ya enggak? Tapi kalau misalnya Anda punya fluida yang berupa cairan atau air, ukurnya kan pakai rotameter. Ya, rotameter itu berupa pengukuran volumetrik. Jadi volumenya kan, volume persatuan waktu. Gimana caranya mengubah volume persatuan waktu menjadi jarak persatuan waktu? Ya, nah buka-buka lagi. Wah, kalau dulu tuh adanya biasanya itu pelajaran saya. Ya. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi profil dari si temperatur itu apakah seperti ini ya, itu ditentukan oleh si boundary layer tadi. Profilnya kayak gimana. Ya. Nah, ini kok langsung begini dia. Udahlah, kita lewatin aja ya. Kita toh tidak akan mendetailkan profil-profilnya kayak gimana ya. Oke, lewat aja. Mau bikin minumnya. Nah, seperti ini ya. Tadi sudah kita bahas bahwa tipe dari konveksi adalah natural convection dan forced convection. Nah, sekarang terus gimana cara ngitungnya? Ya. Nah, untuk force dan natural convection itu dibedakan atas itu perpindahan panasnya nantinya. Hitungan itu beda. Gitu ya. Ini saking sulitnya. Jadi pokoknya langsung aja. Kalau yang force, ini rumusnya. Gitu loh. Yang natural, nih rumusnya langsung begitu. Nah, kita nggak usah menelusuri secara matematik karena toh persamaan itu banyak ditemukan secara empirik. Ya, jadi tidak dianalisa secara matematik, itu lebih banyak dicoba di lab, di laboratorium. Ya, coba di laboratorium. Oke. Nah,
penentu dari nah, penentu dari harga H itu, sama saking sulitnya tadi itu ada dalam bentuk bilangan tak berdimensi. Yang sudah Anda punya, itu adalah Reynolds number, ya, D zero new, ya. Ini nanti untuk bilangan tak berdimensi saya pengen bahas secara offline karena biar Anda ngerti, ya, biar Anda ngerti. Tapi paling tidak malam ini harus dikenalkan dulu, ya. Ada dengan Rayleigh, membacanya Rayleigh, ya, Rayleigh number. Kayak ini merek sepeda, zaman dulu kan ada sepeda Rayleigh itu yang paling mahal, ya. Sepeda favorit saya, ya. Rayleigh enak banget soalnya dinaikin beda. Ya walaupun saya nggak pernah bisa beli sepeda Rayleigh, ya, tapi pas minjem ke punya teman atau gimana, waduh merasakannya. Ya. Seperti itu kan dibaca sepeda Rayleigh sama, ya. Ada Grashof number, ini bacanya Prandtl number, ya. Kalau ini biasa aja Nusselt number, Reynolds sudah biasa aja, ya. Nah, yang free atau natural convection yang berpengaruh 4, ya, ada 4 bilangan. Force itu cuma 3. Sebetulnya ada 4 juga, cuma yang satu tuh hanya perbandingan antara viskositas di dinding penyalur dengan viskositas di bulk phase, ya, di kebanyakan kebanyakan fluidanya, fasa kebanyakan. Itu pernah loh diterjemahkan oleh orang ITB menjadi ruah, ya, bulk itu menjadi ruah. Kayaknya mereka dari tumpah ruah gitu kan, ya. Wah, tumpah ruah itu kan tumpah terus kemana-mana gitu. Nah, tapi nggak diterima. Buktinya apa? Nggak populer. Anda nggak kenal. Orang saya aja dulu pada waktu itu kebetulan pas saya jadi mahasiswa tuh, terjemahan itu aja udah diprotes dari banyak dosen, ya. Ya dosen apa ya? Waktu itu beliau bekerja di bukan jadi PD1, jadi ini yang sekretaris apa ya? Pokoknya di PD1. PD1 itu kan yang mengembangkan akademik, ya. Salah satunya ada peristilahan akademik, ya. Peristilahan akademik. Kan zaman dulu tuh ada banyak, ya, beberapa lah paling tidak orang yang suka mencari-cari terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan banyak yang gagal. Orang paling top dalam bahasa Indonesia, tahu kan? Pak Yus Badudu itu yang maklum, ya. Pak Yus Badudu itu ahli bahasa Indonesia, ya. Kalau nggak salah profesor, ya, beliau, ya, di jurusan bahasa Indonesia di UNPAD, ya. Kan ngajar juga di UI, ya. Dulu kalau pada waktu zaman TVRI hitam putih gitu, ya, saya juga nontonnya juga di TV umum gitu kan, ya, kantor kelurahan kayak bangsa gitu tuh, ya, zaman dulu tuh. Nah, itu ada program TVRI yang diasuh oleh Pak Yus Badudu ini. Jago banget bahasa Indonesia-nya, ya, detail sekali kalau mengajarkan. Nah, salah satu beliau itu membuat mencari-cari terjemahan dari kata efisien dan efektif, ya. Diceritain nama dia dari bahasa Inggris, bahasa apa gitu loh, ya. Bahasa daerah kan lo banyak di kita, ya, ada sampai 700. Loh, ternyata ada loh bahasa daerah yang bisa menerjemahkan efektif dan efisien. Ya, efektif itu diterjemahkan sebagai mangkus. Kalau efisien, saya kebalik. Efisien itu mangkus, ya. Kalau efektif sangkil dibilangnya. Nah, mungkin kalau untuk bahasa daerah itu nggak masalah. Ya memang sehari-hari dia ngomong kayak gitu. Tapi begitu diadopsi ke bahasa Indonesia, sama dosen-dosennya diketawain. Aneh banget gitu, ya, istilahnya sangkil dan mangkus. Udah gagal deh. Terjemahan itu nggak diakui oleh orang, ya. Tapi beda pada saat Pak Yus Badudu mencari terjemahan dari kata sophisticated, ya, diterjemahkan sebagai canggih di situ. Kalau canggih itu bahasa Jawa kali, ya, kan ada bahasa Jawa. Orang bisa terima karena memang mungkin orang Jawa banyak, ya, sehari-hari dia bisa ngomong kayak gitu, ya sudah langsung diterima. Lagi, ya, yang diterima itu wira swasta, itu terjemahan dari
entrepreneur kayak gitu tuh. Banyak juga yang gagal ya. Nah, yang internal ITB, aduh namanya Pak siapa ya dulu ya itu, bulb phase itu kalau phase jadi fasa itu biasa, tidak diterjemahkan ya, tapi diadopsi saja ya. Phase jadi fasa. Nah, bulbnya jadi ruah. Di bulb phase adalah fasa ruah. Gitu. Itu aja dosen juga banyak ya yang nggak mau terima. Terus apa yang oleh beliau terjemahkan lagi? Steady state. Ya, steady state diterjemahkan sebagai apa ya? Aku lupa ya. Enggak, tapi soalnya kalau steady state ya zaman saya kuliah itu pertama kali ya kuliah gitu dibilang kondisi stabil ya. Itu ada dosen dari ya nggak tahu ya karena bahasa Jawa atau gimana ya, dibilang kondisi yang acek. Acek itu kalau bahasa Jawa kan terus-terusan kayak gitu ya, harganya tetap aja acek gitu, sebenarnya acek. Sama kok bahasa Sunda kan juga gitu, ya kan? Nah, terus ada yang menerjemahkan steady itu sebagai tunak, ya tunak. Cuma saya tuh nggak tahu tuh dari bahasa daerah yang mana gitu ya. Pokoknya suatu saat dosen saya masuk memperkenalkan kondisi tunak itu. Nah itu cukup diterima rupanya. Di perguruan tinggi lain juga suka dibilang tunak, kondisi tunak ya. Itu ya lumayan lah. Tapi zaman sekarang udah jarang lagi ya. Saya juga males bilang kondisi tunak. Ngapain sih mesti diterjemahkan? Orang sedunia juga udah ngerti kok steady state itu kayak gimana. Ya, seperti itu. Ya, nah di situ ya. Nanti peristilahan ini pun juga akan mewarnai ya kuliah kita. Jadi ya mau kita. Oke, sekali lagi, jadi untuk force convection itu cuma ada 3, walaupun sebetulnya ada 4, cuma yang keempat itu hanya memperbandingkan mu dengan mu. Nah, perbandingan mu dengan mu kan tak berdimensi, dimensinya habis kan? Nah, cuma nggak boleh disebut sebagai dimensionless number, hanya boleh disebut sebagai dimensionless group saja. Oke, nanti kita ulang ya kalau offline ya. Oke. Ya. Sekarang cerita dulu ya. Nih, yang disebutkan free atau natural convection ada ini nih. Misal ada Anda punya minuman yang dalam kaleng ya. Barusan dikeluarin dari kulkas, maka air ini akan mendinginkan sana. Dan itu pun karena dingin, ini kan di dinding ya. Kalau tadi panci kan di pantat, nah ini kan di dinding, ya nggak? Beda dong. Nah ternyata sama aja, bukan beda, nggak beda ya. Kesamaannya gimana? Yang di dinding itu kan tambah dingin ya, tambah dingin, apa artinya? Menyusut. Ya, kebalikan dari muai. Nah kalau menyusut densitasnya tambah gede dong. Tambah gede densitas berarti yang di posisi ini akan ke bawah, ya, akan terdorong ke bawah. Sedangkan yang bawah nanti akan terdorong ke atas. Jadi sama aja terjadi perpindahan massa di sini, terjadi pergolakan ya, terjadi perpindahan massa. Maka definisi konveksi bahwa perpindahan panas itu disertai dengan perpindahan massa tetap benar di kaleng yang baru dikeluarkan dari kulkas. Ya, saya nggak tahu Anda minum apa biasanya kalau dari kaleng ini. Biasanya kan zaman sekarang ada teh ya, liang tea bangsa gitu ya. Terus apa ya? Kalau saya suka beli ini yang itu parutan ya, kaki 3, kalau enggak yang cabadak kan ada yang di kaleng ya. Dan saya suka atau gitu menyediakan ini simpan di kulkas kan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan benda yang padatnya ini kan benda padatnya ada di kaleng ya. Jangan dihitung sama
dalamnya kaleng, kita lagi dindingnya aja. Oke, nih telur, kan? Habis direbus, jadi konveksi. Iya, jadi nanti yang di dinding ini memanas, nah seperti yang di panci ya, nanti akan naik, ya, diisi oleh yang dingin karena di sini kosong, terus gitu. Apakah ini bersirkulasi? Kalau di atmosfer bisa enggak, ini terus ke atas, ya. Terus disuplai dari sampingnya. Tapi tenang aja, makin ke atas kan makin dingin. Coba Anda yang pernah naik gunung ya, nggak usah susah-susah Gunung Tangkuban Perahu. Memang di puncak Tangkuban Perahu itu lebih panas daripada di Ciparuga, enggak? Ya, di ke atas itu lebih dingin. Jadi ini udara yang naik ke atas akhirnya akan terdinginkan juga. Oke, kalau pendinginan intensif nanti jadi apa? Kondensasi. Kalau kondensasi nanti jadi hujan ya. Oke, inilah ini keterangan dari ini ya, nggak usah lah ya, tahu sendiri. Ya, oke. Ya ini sama aja, tadi saya menerangkannya secara singkat. Nah seperti ini ya. Jadi nanti kalau di apa ya istilahnya dilakukan ya, dilakukan konveksi dengan berbagai cara, prinsipnya itu sama aja. Tadi itu sudah ya, Anda masak air dalam panci, Anda ngeluarin telur panas dari tempat kukusan ya, Anda ngeluarin can namanya ya, can yang berisi minuman dari kulkas, ya sama aja. Pokoknya begitu ketemu udara, konveksi. Ini juga kan, misalkan Anda mempunyai api yang dibakar, gitu kan? Ya, api. Nah, maka pasti akan terjadi konveksi ya. Anda tahu api itu apa? Ada yang bisa jelasin apa itu api? Halo? Apa itu api? Cari. Oke, nanti saya tagih ya. Pas ABC saya tagih pada waktu offline. Apa itu api? Orang api sehari-hari dilihat kok. Anda masak pakai kompor, ada apinya. Ya, kalau masaknya pakai microwave, enggak sih. Ada masak air pakai koil di kos-kosan, nggak ada apinya memang ya. Iya, itu loh. Tapi api itu apa? Nanti deh, pakai ngomong kami. Ya, oke ya. Kita perkenalkan satu-satu. Tadi kan ada beberapa bilangan ya. Nah, ini ya, apa saja ya. Tapi saya neranginya nggak urut ya, supaya gampang. Ya. Yang pertama, apa yang disebut dengan perantal sebenarnya? Nah, nih. Perantal number itu merupakan perbandingan antara difusivitas momentum, ya, molecular diffusivity of momentum. Jadi momentum diffusivity juga dibilang gitu. Saya dulu ya Pak, mahasiswa kok seperti itu mengenalinya. Momentum diffusivity. Jadi difusivitas momentum, penyebaran momentum. Anda tahu kan? Sebaran momentum atau kalau tidak transfer ya, perpindahan momentum Anda pelajari di OTK 2 ya, dengan hukum Newton dan sebagainya, dengan aliran Fluida nantinya. Itu sebetulnya sebaran momentum yang di sana atau perpindahan momentum ya, dibagi dengan molecular diffusivity of heat, difusivitas panas tapi molekuler. Jadi apa? Produktivitas sebetulnya ya. Nah itulah pokoknya perantal itu suatu perbandingan kemudahan momentum untuk nyebar dan kemudahan panas untuk nyebar dibandingin ya. Nah tadinya itu rumusnya begini ya, itu nu yang di atas itu bukan V ya, tapi nu itu adalah viskositas kinematik. Apa itu viskositas kinematik? Viskositas kinematik itu merupakan mu dibagi dengan rho. Oke? Ingat ya, viskositas kinematik adalah mu dibagi rho. Mu tadi sudah kita terjemahkan ya, mu lewat ya. Nah, alfa itu apa? Yaitu molekul distribusi dan sebaran.
barang panas. Ya, ini apa ya? Penurunannya itu panjang, sebenarnya nggak sederhana ini, tapi oke lah, Anda hanya apa? D3, hafalin aja ya. Kalau saya ngapalinnya CP mu per K. Mau dari kayak gini, mu CP per K boleh. Ini kan cuma di anu aja, dibalik ya. Saya ngapalinnya CP mu per K. Itulah disebut dengan bilangan Prandtl. Ini merupakan dimensionless number, ya. Nah, namanya dimensionless number itu harus menceritakan batasan dari suatu fenomena atau peristiwa, ya. Seperti bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds itu menceritakan batasan rejim aliran, ya enggak? Bilangan Reynolds kurang dari 2100, ya, itu berarti alirannya laminet. Bilangan Reynolds lebih dari 4000, pasti turbulen. Ya, di antara itu transisi. Nah, itu kan fenomena ya yang diceritakan. Fenomena dari fluida yang sedang mengalir, bisa transisi, bisa turbulen, kayak gitu. Nah, untuk bilangan Prandtl berarti harus ada batasan juga kan, kayak bilangan Reynolds tadi lah, ya kan, batasan bilangan Reynolds kan 2100 sama 4000. Prandtl berapa? Nah, tuh gampang, lebih gampang dihafalin loh Prandtl itu, ya. Berarti kalau kurang dari 1, apa artinya? Yang bawah besar banget atau yang kecil, yang atas kecil, ya. Bawah tetap tapi yang atas mengecil, gitu kan, bisa kurang dari 1. Apa artinya? Berarti kalau kurang dari 1, kan yang lebih gede kan molekular divisivity-nya. Ya, sebaran momentum, Anda tahu ya, sebaran momentum itu kan karena aliran fluida, itu kurang banget. Ya. Gitu ya, ini kan heat diffuses very quickly in liquid metals. Ya. Very slow in oil. Jangan dihafalin kayak gitulah. Liquid metals itu ya paksa paling. Ya, yang lain-lain kalaupun harus cair itu harus dalam suhu tinggi, ya. Nah, karena apa? Metal itu kannya sangat berpengaruh, ya. Jadi bilangan Prandtl untuk perpindahan panas di liquid metal itu kecil banget jadinya, ya. Oke, tapi kalau dalam apa ya, kehidupan sehari-hari itu nggak gitu sebenarnya ceritanya, ya. Jadi kalau bilangan Prandtl itu kecil, apa artinya? Kalau saya megang yang atas, difusitas momentumnya itu kecil, males gerak fluidanya, ya. Jadi supaya gerak gimana? Ya digerakin. Nah, supaya ada yang gerakin, gimana? Ya alatnya. Apa sih alat untuk menggerakkan fluida? Ya kan? Apa? Propeller. Bisa. Ya kan? Fluida diam, Anda aduk, jadi gerak kan? Ya enggak? Nah, Anda boleh ngomong, pompa kan juga bisa. Ya, betul. Ya, tapi ingat, dalam pompa itu ada propellernya. Begitu ya. Nah, jadi pokoknya begitulah, suatu alat yang digunakan untuk menggerakkan. Ya, jadi kalau Anda mempunyai fluida dengan bilangan Prandtl yang kecil, berarti apa artinya? Ya, alat yang digunakan untuk heat exchanger harus ada penggeraknya. Oke, tuh nanti tuh tugas akhirnya Siti ya, sama kita. Anda kan menilai tuh yang di pabrik sana ada alat ya, punya Anda itu yang apa? Performance-nya nggak memuaskan gitu kan. Nah, kan kita nilai dari bilangan Prandtl gitu ya. Pertama dinilai dari bilangan Prandtl. Kalau dinilai dari bilangan Prandtl, Anda harus cari bilangan Prandtl Anda itu berapa. Lihat di batasannya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti
alat deteksi exchanger-nya harus dilengkapi dengan mesin penggerak, ya. Jadi khusus ada, bukan cuma masalah ada aliran terus kemudian aliran turbulen, enggak, ya. Jadi ada mesin khusus di dalam itu yang digunakan untuk membuat fluidanya mix, ya, bercampur dengan baik. Ya. Nah, mix itu kan suatu gerakan, ya, gerakan. Jadi ada gerakan, itu berarti ada perpindahan momentum, kan gitu ya, logikanya gitu. Nah, kalau bilangan perantalnya gede, berarti difusivitas momentumnya memang udah gede dari awal. Artinya apa? Anda nggak perlu nambah alat gerak di dalam deteksi exchanger Anda. Jadi misalkan Anda pakai STHE, ya benar. STHE itu kan nggak STHE itu di dalam STHE kan nggak ada propellernya, ngerti nggak? Ya, kayak gitu. Apalagi yang udah Anda praktek, PHE. Nah, memang PHE itu ada propellernya di dalam? Kan nggak ada, cuma plat-plat aja. Ya, kalau sudah dipakai itu, sedangkan Anda mempunyai suatu fluida yang akan dipertukarkan panas, terus bilangan perantalanya jadi jauh lebih gede dari 1. Jadi udah benar kalau milih heat exchanger yang nggak ada alat geraknya di situ. Ya. Oke, itu ya di bilangan perantal. Nanti ini akan saya ulangi, biar Anda ngeh, ya, pada saat offline-nya nanti saya. Terus yang kedua adalah bilangan Nusselt. Nusselt number itu merupakan perbandingan antara jenis, ya, perpindahan panas yang terjadi. Ya, jadi sebetulnya ini kan ada H nih, HL per K, ya, HL per K. Ya, nggak usah dikasih notasi C lah, ya, seperti itu. HL per K itu rumusnya Nusselt itu. H itu apa? Konstanta konveksi. K itu apa? Konstanta konduksi. Ngerti? Ya. Jadi itu sederhana itu sebetulnya, membandingkan antara konveksi dan konduksi. Nah, kenapa yang di atas ada L-nya, bawah kok nggak ada? Ya ingat aja tadi persamaan konveksi dan konduksi Anda bandingin, ya. Kalau G itu sama dengan minus K T per, ya kan? A ada K-nya, terus kemudian ada delta X, ada K, ada A, ada delta X-nya. Oke? Kalau konveksi malah nggak ada, gitu kan? Tapi ingat ya, antara K dengan delta X kalau di konduksi itu kan kebalikan, ya. K di atas, delta X sama di bawah, ya. Atau Anda masuk aja ke persamaan Fourier. Q per A sama dengan minus K dt dx, ya kan? Berarti ada K, ada per X. Nah, ini ada K, ada per L jadinya. Ya, jadi kenapa supaya L? Kenapa L? Karena untuk lebih menggeneralisir. Pokoknya panjang deh. Panjang apa? Ya panjangnya ditempati oleh perpindahan panas. Gitu kan? Panjangnya bisa berupa apa? Keliling. Bisa. Keliling itu kan panjang. Nah, bisa kok keliling. Bisa tebal. Delta X. Bisa kan? Kayak gitu. Tapi sebenarnya keliling juga bisa loh. Ya. Seperti itu. Nanti inilah khusus. Mungkin Anda ya. Itu ya yang di atas aja dulu. Yang di atas. Nah, tapi tadi saya bilang H itu sangat sulit ditebak. Nah, jadi nanti untuk nebak H tadi kita justru pakai bilangan Nusselt. Karena ternyata apa? Bilangan Nusselt itu ada hubungannya dengan yang lain. Ya, hubungannya kayak gimana? Nanti pas kuliah offline. Ya, tidak sekarang. Ya. Terus kemudian ini ya Prandtl, Nusselt. Aduh, nggak usah sini ya.
Terus ada bilangan apa tadi? Aduh, lupa yang di atas apa ya? Bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds lewat ya. Nggak usah dibahas. Ya, pokoknya dV over mu. Anda sendiri yang belajar. Ya. Satu lagi apa tadi? Grashof ya. Oh, ada dua lagi. Ya. Bilangan Grashof. Bentar, Grashof ya. Oh, di sini. Oh, ini kan bilangan Grashof itu hanya ada sih ini ya, coba ini pantel. Nih, bilangan Grashof itu kayak gini nih, G kali beta ya, TS itu di permukaan ya, surface. T tak terhingga itu di bulk phase. Ini sama aja dengan T wall dikurangi TB ya. LC sama dengan yang ada di Nusselt. Jadi karakteristik dari perpindahan panas ya, bisa berupa delta X, bisa berupa delta R gitu ya. Ternyata bisa juga seperti itu bisa loh. Tapi kayaknya Anda nggak tahu ya, ini banyak ke koordinat bola nanti ya, nggak usah. Ya, G apa? Konstanta gravitasi. Ya. Jadi, nah beta adalah volume coefficient of expansion of the fluid. Ya, biasanya harga beta itu didekati dengan seperti F. Sedangkan TF itu adalah T di wall ditambah T di bulk dibagi dengan 2 rata-rata jadi ya. Itu disebut dengan TF. Ya, definisinya ini hafalin aja ya. Itu yang disebut dengan TF. Nah, sedangkan beta itu seperti F sepernya ya. Oke. Udah ya. Nih, ini nu ya, bacanya bukan V, lagi nu adalah kinematic viscosity. Ini tulis pula lagi. Salah ya. Nu itu seperti V, tapi sebetulnya yang kanan itu apa nih? Atasnya itu lebih panjang. Nu namanya nu ya. Nu green tea ya, itu kalau ada minuman ya. Gitu ya. Nu. Jadi ada nu-nya bukan nu Indonesia gitu, tapi ada titik 2 ya. Yang betul itu nu green tea. Oke. Nah, bilangan Grashof itu biasanya muncul di natural convection. Tadi ya, ada ya, yang di atas tadi. Ini merupakan khas, ya, nggak ada di forced convection. Sebaliknya bilangan Reynolds, nggak ada ceritanya bilangan Reynolds muncul di natural convection, adanya cuma di forced convection. Ya, nah seperti apa hubungannya nanti di kuliah offline. Nah ini belum malam ini yang gampang-gampang aja deh. Saya hanya baru memperkenalkan aja. Ya, sudah ya. Terus kemudian satu lagi adalah bilangan Rayleigh. Bilangan Rayleigh itu merupakan gabungan sebetulnya. Rayleigh number, nih Rayleigh NA ya, itu sebenarnya bilangan Grashof dikalikan dengan bilangan Prandtl. Oke, udah itu aja. Ya, begitu. Nah, untuk natural convection, bilangan Nusselt itu merupakan fungsi dari bilangan Grashof dan Prandtl. Ini ya seperti apa rumusnya? Macam-macam. Ada yang kayak gini. Ini yang paling sederhana ya. Bilangan Nusselt sama dengan A. A itu suatu konstanta yang harus dicari, dilihat. Ini ada pangkat N juga harus dicari ya. Ada Grashof dengan Prandtl. Nah, kenapa mesti begini? Karena definisi nu adalah HL per K. Kita mengetahui atau menghitung H itu babak belur. Makanya dicarikan yang gampang. Grashof. Memang gampang Grashof. Itu gampang. G itu kan gampang. Alah, berapa sih G? Cari sendiri. Konstanta gravitasi ya. Beta itu seperti F. Berarti F itu apa? Rata-rata antara wall dengan wall. Kan bisa diukur pakai kilometer. Ya enggak? Gitu kan? Prandtl apa tadi? CP mu per K. Masa ngitung CP nggak bisa? Ya kalau enggak, cari di
literatur harga CPA, CPA itu udah ada. Ya. CP mu kan pakai apa coba? Masa Anda nggak pernah hitung mu di praktikum sebelumnya? Ya, CP mu K itu kalau susah dihitung, nah cari aja di literatur. Jadi semuanya gampang, baik GR maupun PR. Ya, Grashof number dan Prantl number. Ya, ada yang baca peran loh. Memang peran gitu. Bacanya Prantl number. Ya, seperti itu. Jadi biar gampang, Nusa dijadiin seperti ini. Ini untuk aliran yang laminar. Yang turbulen gimana? Nanti ya. Wah, ini banyak banget ya. Nusa bisa kayak gini ya. Lihat nih ruwet nih. Kayak gini. Gak usah dihafalin. Karena apa? Karena toh suka bisa berubah ya. Jadi kalian ujian ya Anda kontak aja ini. Saya nggak tahu apakah dia harus open book atau hanya open rumus. Jadi hanya biasanya sih kayak gitu, open rumus. Ya. Jadi kayak gini jangan lupa ya nanti dibuat contekan. Boleh Anda contek, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, sebentar. Ya, TS-nya kayak gini. Bentar. Nah, kalau tadi vertikal, saya langsung aja ya. Kalau vertikal silinder kayak gini, ini cuma meninjau aja. Horizontal silinder kayak gini. Kok bisa gitu loh, bisa nomor 0,6, 0,387 dari mana? Jangan tanya saya. Ini semua angka-angka ini ditemukan di laboratorium. Tidak dilakukan analisis matematik ya. Jadi analisisnya adalah statistik. Analisis matematik itu salah satunya pada saat kita semuanya bersama-sama, jadi pada saat Anda saya ajak untuk menurunkan rumus Q di silinder. Ya, itu kan kita analisa matematik kan, dari awal itu sampai di integral. Nah ini enggak kayak gitu. Plug gitu aja. Pada saat si ahli ini mencoba di laboratorium, muncul angka-angka ini. Jadi itu dari percobaan ya, bukan dari analisis matematik ya, kayak gini ya. Nih, untuk bola kayak gini. Jadi semuanya angka. Ya. Oke. Kalau dirangkum kayak gini nih bentuk ya, bentuk silinder, bentuk datar. Silindernya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ya, ada yang sampai bentuknya sederhana banget, cuma NU sama dengan suatu bilangan dikalikan dengan bilangan Rayleigh, sepangkat gitu aja. Ya, ini semuanya sudah ditemukan oleh para ahli, kita tinggal pakai. Cuma karena rumusnya terlalu ruwet, ya nggak mungkin lah saya suruh Anda untuk menghafalkan. Karena apa? Ada gunanya. Nah, kalau ada ahli lain yang lebih canggih dengan pengukuran yang lebih modern alatnya, ini bisa salah nih angka-angkanya. Oke? Sip. Nah ya, nanti akhirnya dari bilangan Nusselt yang ditemukan oleh hubungan antara bilangan Nusselt dengan bilangan yang lainnya, ya, bilangan Grashof segala macam. Akhirnya dari sini kan Nu itu sama dengan HL per K. L itu suatu dimensi yang bisa diukur, diukur. L panjang-panjang kan gampang diukur. Ya kan? HL per K. K Anda bisa lihat di literatur. Dari hubungan antara Nusselt dengan bilangan yang lain, Anda tahu H-nya. Jadi goalnya tuh di situ sebetulnya kita cari H. Tapi memang muter-muter saking susahnya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kita nyari H sebetulnya. Oke, nanti pada saat offline kita lebih banyak lagi lah ya bahasanya. Ya, oke. Cuma tadi saya lupa karena bilangan Nusselt itu membandingkan ya antara HL dengan K, atau sebenarnya yang dibandingkan tuh H dengan K per L atau K per delta X kalau di notasinya Fourier kemarin. Yang dibandingkan itu ya, jadi antara konveksi yang di atas dan di bawah konduksi.
Apa artinya? Kalau bilangan nusantara gede, ya, itu berarti perpindahan panasnya bersifat konvektif. Artinya apa? Artinya konveksi lebih mendominasi. Artinya apa lagi? Kan konveksi itu disertai perpindahan massa, ya enggak? Jadi besar kecilnya H atau konstanta konveksi atau perpindahan panas secara konveksi itu juga ditentukan oleh aliran, ya kan? Kan ada tadi Nusret sama dengan ya nanti lah ya di kuliah offline lebih diperjelas lagi ya. Ada hubungannya dengan Reynolds, gitu, ya. Ada hubungannya dengan bilangan Reynolds. Jadi kalau konveksi paksa tuh, konveksi paksa itu sama dengan NU sama dengan A kali bilangan Prandtl pangkat B bilangan Reynolds pangkat C, ya, terus kemudian mu per mu W-nya pangkat D. Tapi orang sekarang udah mengunci karena udah ditemukan D itu pasti 0,14 pangkat D itu, ya. Jadi buku-buku yang sekarang atau jurnal udah enggak kayak saya dulu ngapalinya ya, mu per mu W pangkat D, enggak, langsung diapalinya 0,14 karena sudah ditemukan orang. Oke. Nah, artinya apa? Bilangan Nusselt ada hubungannya dengan bilangan Reynolds. Berarti perpindahan panas yang bilangan Nusseltnya itu gede, itu bisa Anda atur perpindahan panasnya dengan mengatur laju alir. Ya. Jadi si aliran fluida dikencengin dalam fluida, perpindahan panasnya lebih bagus. Bahkan kalau laju alir gede, lebih gede, bilangan Reynolds itu tambah gede, ya enggak? Bilangan Reynolds tambah gede, nanti konveksivitasnya kan juga tambah gede, hanya tambah gede. Artinya apa? Lebih banyak panas yang bisa dipindahkan. Artinya apa? Kalau bilangan Nusselt itu gede, Anda bisa mengatur perpindahan panas dengan cara nyetel laju alir, ya. Jadi nggak cuma bicara driving force kayak si Fourier kayak kemarin gitu ya. Aliran bisa digedein, ya gedein driving force ya kan, delta T-nya, atau kalau enggak apa? Membesarkan konduktivitasnya kan. Nah, cuma itu laju alir juga bisa. Ya, ini tapi konveksi loh ya. Kalau konveksi nggak bisa, memang besi bisa ngalir, nggak bisa. Besi itu bisa ngalir kalau dia jadi cairan, ini kan beda, ya fluid ya. Ya seperti itu, paham ya? Tuh, yang Nusselt nih, terutama dapat manusia dia lagi cair. Harus ngerti ya. Kan Anda nyari bilangan Nusselt, pengertiannya seperti ini. Oke, saya kira ini jam berapa? Oh, 27 tuh udah 9:30 ya. Nggak apa-apa, saya juga ngerjakan. Oke, ada yang ditanyakan? Ini lupa nggak saya? Sing masih ya. Ada yang tanyakan? Kurang ini, dunia berapa tadi ya? Itu banyak sekarang 41 ya, 48 dari 50. Ini cuma 50% yang hadir. Jadi risiko sendiri ya, hadir. Nanti kalau ditanya gini ya nggak ngerti, kecuali rajin tanya ke temennya. Oke, bahan saya cukupkan sekian ya, walaupun masih panjang konveksi, tapi nanti sisanya saya sampaikan pada saat offline ya kan. Saya bilang pokoknya minggu ini masuk dulu lah ke konveksi ya, masuknya baru perkenalan kayak barusan, ya nggak apa-apa, yang penting udah masuk, toh udah jadi kenal kan konveksi kayak gimana ya kan, bilangan-bilangan tak berdimensi yang mempengaruhi konveksi apa saja. Oke, kalau gitu kuliah bisa diakhiri.
perlu. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, untuk bahan kuliah nanti saya sampaikan ke salah satu aja. Tadi itu siapa sih? Radian ya? Yang sudah kontak saya. Ya. Tolong ya disebarkan kepada semuanya. Oke, terima kasih. Kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.